Konsep bahan ramah lingkungan kini menjadi tren di kalangan seniman ogoh-ogoh zaman sekarang. Hari Raya Nyepi tahun Saka 1945 kali ini, SD Dananjaya, Banjardangin, Peken, Intaran, Sanurkau, dan Pasar Bali menggunakan bahan yang berbeda dalam pembuatan ogoh-ogohnya, yakni mengkombinasikan sampah plastik dan bahan organik. Kreator ogoh-ogoh Iwayan Hendrawan menerangkan limbah plastik yang digunakan menyimbolkan buta menadi, sedangkan bahan organik ia simbolkan sebagai perwujudan dewa. SD Dananjaya untuk di tahun ini akan membuat ogoh-ogoh dengan bertemakan I Garuda Mas. Kami mengambil cerita dari epos Ramayana, dari Jatayu menyelamatkan Dewi Sita dari penculikan Rahwana. Kenapa kita mengambil itu? Kita karena mengangkat satu tema pengabdian terhadap sosok ibu. Karena Dewi Sita sendiri adalah diwakilkan sebagai sosok ibu pertiwi. Untuk yang di tahun 1945 Isaka ini, kita sih sebenarnya nggak ada mengaitkan dengan tahun Saka dan tahun kemerdekaan. Ini murni memang saya sudah berencana dari awal mengkonsepkan bahwa ini adalah murni tema dengan pengabdian Sang Jatayu sebagai untuk melindungi pertiwi. Saya dari awal memang sudah mulai mengkonsepkan dengan tema I Garuda Mas ini karena banyak dari karya-karya lukisan saya bertemakan Garuda, yaitu dari simbol pengabdian sampai terwujud ogoh-ogoh ini juga untuk meneruskan ide-ide saya dari tema pengabdian terhadap alam dan lingkungan ini. Karena sebelumnya saya juga sempat melakukan aksi-aksi bersih-bersih lingkungan atau peduli dengan lingkungan. Maka dari itu saya coba dengan limbah ini saya wujudkan menjadi satu karya di pengerupukan ini. Untuk mengumpulkan limbah-limbah plastik tersebut, kata Jero Apel Hendrawan, dirinya sengaja mengumpulkan para STT untuk mencari limbah plastik yang tercecer dari buangan masyarakat sekitar Banjardangin, Peken, Intaran. Sedangkan bahan organik yang digunakan berupa clay atau tanah liat, koran, dan bambu. Ia juga menjelaskan rangka menggunakan kawat aluminium dan kawat jaring aluminium karena untuk kedepannya bahan ini masih bisa dipakai dan tidak menjadi barang sampah atau limbah. Kita untuk kali ini memakai media bahan plastik atau yang non-organik atau juga bisa kami sebut limbah plastik dan bahan organik. Itu sebagai wujud simbol dari pengabdian Sang Jatayu untuk menyelamatkan Ibu Pertiwi dari limbah-limbah plastik atau dari kekotoran di dunia ini. Kita sengaja untuk mengumpulkan para STT untuk mencari limbah-limbah plastik yang tercecer yang sebagai sampah-sampah dari buangan masyarakat. Kita kumpulkan untuk diolah, untuk dijadikan sebuah karya ogoh-ogoh. Karena tujuannya adalah untuk mengedukasi pada anak-anak atau yang lainnya bahwa sampah pun itu kita bisa olah menjadi sebuah karya. Kenapa kita memakai bahan kawat aluminium atau jaring aluminium? Karena untuk kedepannya nanti biar masih bisa dipakai bahannya, nanti kalau walaupun nanti harus dirusak itu tetap masih bisa berbahan dan dia tidak menjadi barang sampah atau limbah. Itu mungkin nanti tinggal mengolah saja, mungkin tinggal mengganti covernya atau apa ide-ide nanti berikutnya. Nantinya, ukuran ogoh-ogohnya akan mencapai tinggi 5 meter dengan lebar 3 meter yang akan menghabiskan dana sekitar 5 juta. Sedangkan bahan limbah plastik yang digunakan sekitar 10 kg. Soal proses pembuatannya, Jero Apel Hendrawan mengatakan mengalami sedikit kesulitan. Pasalnya, warna sampah plastik yang didapatkan beragam, sehingga pihaknya perlu mengelompokkan warna yang senada agar terlihat selaras dan harmonis. Kesulitannya adalah merendam atau menyesuaikan antara konsep dari tema kita, yaitu sampah adalah simbol dari perwujudan buta, organik adalah dari simbol perwujudan dewa. Itu menyelaraskan antara campuran dari bahan itu biar bisa berbentuk harmonis seperti kayak pewarnaan, pemilihan warna-warna dari plastik-plastik sampah, kita matchingkan biar bisa nyambung ke media organik. Setelah ogoh-ogoh rampung dan selesai, pihaknya tidak memperlombakan ogoh-ogohnya. Bahkan setelah acara pengerupukan, rencananya ogoh-ogoh I Garuda Mas akan terus dipajang karena pihaknya sangat menghormati sebuah karya.
Kalau ogoh-ogoh ini sih sebenarnya saya tidak bertujuan ada untuk mau dilombakan atau dikompetisikan. Ini murni adalah untuk desa, karena keperluannya adalah untuk mengedukasi bahwa limbah plastik pun itu bisa kita bikin menjadi sebuah karya. Bila setelah selesai di acara pengerupuk ini, ogoh-ogoh ini akan tetap kita pajang. Jangan kita pajak, karena kita sangat menghormati sebuah karya, sekarang sebuah karya, dan kita juga mengenal dengan taksu dari leluhur-leluhur kita bahwa keundagan kesenian itu telah direstui oleh Ide Sangasiwo sendiri, juga Ide Begawan Wiswakarmo. Dari itu kita akan tetap biarkan terpajang. Dan toh apabila pun nanti itu sampai rusak dia tersendiri, kita akan melalui proses pemberlino untuk pengesangan, tapi dengan lunasin tirta ke griya dan simbolis mengepik bahan yang tidak berbahaya, itu kita akan simboliskan sudah digesang. Ia pun berharap tradisi ogoh-ogoh bisa tetap lestari dan tidak ada batasan dalam berkesenian, karena hal itu sangat terbuka dan tidak terbatas. Harapan saya semoga saja bisa budaya ini masih tetap, tapi dalam artian kita tidak terlalu saklek dalam pemilihan bahan, karena di dalam berkesenian ini khususnya itu sangat terbuka sekali dan itu tidak terbatas dalam artian berkesenian. Tapi kalau dalam urusan ogoh-ogoh ya kita masih bisa memilah-milah yang mana harus bisa kita pakai, karena kita terlibat dengan masyarakat, karena kita terlibat juga di urusan lingkungan. Semoga bisa nanti akan dipilih. Yuk, subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.